Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Melina. Saya ingin mempresentasikan tentang muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran. Asas transaksi dalam Islam ada 5. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Yang kedua, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Yang ketiga, transaksi dilakukan secara sukarela. Yang keempat, setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Yang kelima, adat kebiasaan yang tidak menyimpang dari syara boleh digunakan untuk menentukan batas dalam transaksi. Riba, yang artinya pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Hukum riba yaitu haram dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab diharamkannya riba. 1. Dapat menimbulkan eksploitasi pemasaran oleh pemegang modal besar kaya kepada orang yang terdesak. Kedua, dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisahan antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Yang keempat, dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Yang kedua, riba qardhi, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkannya. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua imbalan, penangguhan, penundaan, tangnya. Yang keempat, riba yad, yaitu riba yang sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Penerapan transaksi ekonomi Islam, jual beli, perkongsian syariat, transaksi pemberian kepercayaan, utang piutang, titipan, wadiah, transaksi pemberian izin wakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Hidayat dari kelas S112. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai muamalah dari kelompok saya. Yang pertama yaitu materi mengenai jual beli atau bai'. Jual beli ialah persetujuan paling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli, yaitu pihak yang membayar barang. Dasar hukumnya merupakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 dan 275 serta Surat An-Nisa ayat 29 dan beberapa hadis. Ada beberapa hukum jual beli yaitu mubah, boleh, yaitu merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua yaitu sunnah, yaitu kita menjual barang kepada kerabat yang sangat membutuhkan, sebagai contohnya. Yang ketiga yaitu wajib, misalnya wali menjual harta anak yatim jika terpaksa untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Dan yang keempat yaitu hukumnya haram, yaitu jual beli yang terlarang. Kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Yang pertama yaitu ada orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Syaratnya adalah mereka berakal, balik, dan dapat menggunakan harta mereka sendiri. Yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan. Syarat dari barangnya adalah barangnya merupakan barang halal, kemudian bermanfaat, barangnya sudah tersedia, dan barangnya milik penjual, kemudian zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua pihak. Kemudian selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli yang ketiga yaitu nilai barang yang dijual. Syaratnya adalah harga jualnya harus diketahui atau jelas jumlahnya.
Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi, dan kemudian apabila transaksi dengan barter atau yang disebut al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Kemudian ada sigot atau ucapan ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah perkataan dari pembeli. Kemudian ada jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli. Kemudian ada jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat jual belinya. Yang pertama yaitu menjual air mani hewan jantan. Di sini adalah barangnya yang haram atau tidak bermanfaat begitu. Kemudian ada menjual barang yang baru dibeli sebelum barangnya diterima. Kemudian selanjutnya ada menjual buah yang belum dipetik, yaitu karena barangnya juga, karena buah yang belum dipetik kita belum tahu kualitasnya bagaimana dari si buah tersebut. Kemudian menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan juga sama seperti buah, kita belum tahu kualitas barang dari anak hewan tersebut. Kualitas anak hewan tersebut apakah dia sehat, cacat, atau bagaimana setelah dilahirkan. Kemudian ada yang disebut dengan jual beli yang sah tetapi terlarang atau disebut juga fasid. Terlarangnya itu bisa karena beberapa hal, yaitu merugikan penjual, pembeli, dan orang lain. Kemudian juga dapat mempersulit peredaran barang seperti ditimbun, kemudian juga dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu membeli barang untuk ditimbun, yang tadi yaitu karena dapat menyebabkan mempersulit peredaran barang. Yang kedua yaitu jual beli dengan menipu orang lain. Yang ketiga yaitu jual beli najshi, yaitu menawar barang untuk mempengaruhi orang lain agar mau membelinya. Kemudian yang keempat yaitu menjual barang yang sudah dibeli orang lain yang masih memilih. Yang kelima yaitu menghambat orang dari luar kota beserta barangnya sebelum tiba di pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar. Kemudian ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena sesuatu hal, misalnya cacat pada barang, agar tidak ada penyesalan bagi kedua belah pihak. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian ada yang disebut dengan macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu murabahah, yaitu jual beli barang seharga modal ditambah untung sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu bisamanil ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Yang ketiga yaitu ada salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Yang keempat yaitu ada istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan. Yang selanjutnya yaitu istijar, yaitu jual beli antara pembeli dan penyuplai barang. Yang selanjutnya juga ada ijaroh, yaitu jual beli jasa dari benda sewa atau tenaga yang berupa keahlian yang diberi upah. Kemudian ada sarf, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Sekian hal yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.